Halo sahabat Arik Channel. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu bergabung bersama Arik Channel, dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung di Arik Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, Arik Channel tetap ya masih membahas tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut P3K. Di sini ada kabar baik buat teman-teman semuanya ya, ikuti terus. Jadi ini ya teman-teman, ada surat sakti Kemendagri ke Pemda. Jadi kabar baik untuk honorer tidak masuk database BKN tapi ikut seleksi P3K tahap 2. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kenapa kok bisa ikut tes? Nah, biar teman-teman tidak penasaran dan tidak ketinggalan infonya, ikuti terus video ini sampai habis ya, biar teman-teman nanti tahu dan ada alasan apa. Keresahan tenaga honorer yang tidak masuk database BKN namun mengikuti proses seleksi P3K tahap 2 akhirnya terjawab. Nah, tadi teman-teman bertanya-tanya ya. Nah, di sini nanti akan terjawab ya. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri secara resmi menyampaikan surat sakti untuk seluruh pemerintah daerah atau Pemda. Nah, surat saktinya dari Kemendagri ini sudah dikirimkan ke seluruh Pemda ya. Jadi tertuang jelas dalam surat nomor 900.1.164 ke UDA yang disampaikan pada Jumat 14 Februari 2025. Nah, surat itu sudah dikirimkan sejak tanggal 14 ya. Jadi teman-teman mesti sudah tahulah, mestinya sudah sampai ke instansinya teman-teman sendiri-sendiri ya. Terus dasar hukum sangat terang benderang ya. Seperti yang disampaikan Kemendagri, Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sudah menerangkan komitmen pemerintah dalam penuntasan tenaga honorer. Ditetapkan bahwa honorer atau disebut juga pegawai non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024. Nah, di sini sudah molor ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya tenang dulu, nanti ada skema-skema yang bisa membuat teman-teman itu bahagia seperti itu. Bahkan seluruh Pemda dalam hal ini pejabat pembinaan kepegawaian atau PPK dilarang mengangkat honorer sejak regulasi berlaku pada Oktober 2023. Nah, waktu di 2023 itu kan teman-teman pendataan ya, pendataan database ya. Jadi disitulah teman-teman bisa tahu teman-teman itu masuk database atau tidak, seperti itu. Selain itu, dipertegas dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah tahu yang paruh waktu itu gimana dan yang penuh waktu itu gimana. Pastinya teman-teman sudah tahu lah, punya gambaran ya.
hanya honorer yang terdaftar di database BKN yang akan menjadi prioritas penyelesaian penataan. Terus, prioritas berikutnya diberikan kepada non-ASN yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Masa kerja minimal 2 tahun ini dibuktikan dan diperkuat dengan SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak dari PPK. Juga diberikan kepada honorer masa kerja 2 tahun yang terkendala pendataan database BKN atau dapodik bagi guru honorer. Nah, mungkin ada beberapa teman kita ada yang ketinggalan ya di sini. Jadi seperti itu skemanya ya, teman-teman. Ikuti terus teman-teman nanti biar tahu seperti apa. Sehingga dalam surat Kemendagri telah disampaikan poin-poin utama yang harus segera ditindaklanjuti seluruh Pemda. Kemendagri meminta seluruh gubernur, bupati, hingga wali kota di seluruh Indonesia untuk mengatur penganggaran gaji. Nah, di sini mungkin ada beberapa wilayah kota itu penganggarannya kurang, atau mungkin di kota-kota besar itu bisa, kalau di kota-kota kecil itu kesulitan. Mungkin kendalanya buat teman-teman ada di skema itu ya teman-teman. Teman-teman juga harus memahami itu semua. Jangan menuding sana sini ya, nanti teman-teman itu akan kerepotan sendiri seperti itu. Terus honorer yang boleh dianggarkan gajinya, Pemda diminta untuk menyediakan anggaran gaji untuk honorer dengan kategori berikut ini. Nah, di sini bisa digarisbawahi ya buat teman-teman semuanya ya. Honorer yang masuk database BKN dan mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2. Honorer yang sudah ditetapkan dan diangkat menjadi P3K dan P3K paruh waktu. Honorer yang tidak masuk database BKN tapi mengikuti seleksi P3K termasuk tahap 2. Nah, di sini untuk teman-teman itu masih dianggarkan ya. Jadi teman-teman tenang saja, tidak usah panik dulu ya. Dan sedangkan honorer yang tidak boleh dianggarkan gajinya, Kemendagri juga resmi melarang Pemda menganggarkan gaji bagi tenaga honorer dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu honorer yang tidak terdaftar di database BKN dan tidak mengikuti proses seleksi P3K. Seterusnya, honorer yang diangkat setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mulai berlaku pada Oktober 2023. Honorer yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun per Januari 2025 ya. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Teman-teman juga harus memahami ya honorer yang boleh digaji atau boleh yang dianggarkan dan tidak boleh dianggarkan. Nah, itu ya sudah saya sampaikan, teman-teman insya Allah pahamlah dengan ini ya.
Jadi teman-teman harus juga memahami honorer yang boleh dianggarkan dan honorer yang tidak boleh dianggarkan. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dari sini teman-teman sudah paham. Berdasarkan poin-poin penting dalam surat Sakti Kemendagri kepada Pemda ini, honorer yang tidak masuk database BKN tapi ikut seleksi P3K sudah bisa tenang. Nah, itu ya surat saktinya dari Kemendagri buat teman-teman honorer semuanya ya. Baik nakes, teknik, terus guru, itu kabar baiknya seperti itu ya. Jadi data teman-teman yang tidak masuk database BKN tapi ikut P3K sudah bisa ya. Jadi bisa ikut tes ya. Nah, apa itu? Harapan untuk diangkat menjadi P3K 2025 masih terbuka meski paruh waktu lebih dulu. Nah, jadi kalau teman-teman itu pasti mintanya kan penuh waktu, tapi dengan keadaan teman-teman yang datanya teman-teman tidak masuk database itu kan tidak bisa. Jadi bisanya lebih ke paruh waktu lebih dulu. Bahkan selama menunggu proses peralihan menjadi P3K paruh waktu masih disediakan anggaran gaji dari Pemda. Nah, kurang enak gimana lagi coba teman-teman semuanya ya kan. Jadi sampai situ saja ya teman-teman yang bisa disampaikan oleh Arik Channel. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman semuanya dan punya hatinya tenang lah seperti itu, karena dari Kemendagri ya ada surat sakti ya. Jadi surat saktinya bunyinya seperti itu tadi. Jadi teman-teman sudah bisa agak lega. Oke teman-teman, sampai situ saja. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Arik Channel undur diri sebentar. Kita sambung ke informasi berikutnya, ke video selanjutnya.